Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanus salam, selamat datang kembali di channel Sketsa Islam. Channel Islam yang menyuguhkan kisah-kisah inspiratif dalam goresan sketsa yang menarik untuk disimak. Salah satunya adalah kisah tentang Abu Lahab. Mengapa Allah sampai mengabadikan ia dan keluarganya dalam Al-Quran yang mulia? Bagaimana sepak terjangnya dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW, serta apa janji Allah baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi kisah-kisah terbaru dari kami. Saksikan juga video-video kami yang lain supaya dapat memetik hikmah yang terbaik bagi kehidupan kita. Abu Lahab adalah salah satu paman Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ia saudara sebapak dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW. Namun beda ibu. Dia dijuluki dengan sebutan Abu Lahab karena wajahnya yang putih, pipinya yang menyala, matanya yang juling, serta rambutnya yang panjang. Ia memiliki seorang istri bernama Arwi binti Harb bin Umayyah, atau lebih dikenal dengan sebutan Ummu Jamil. Istrinya ini merupakan saudara kandung Abu Sufyan. Abu Lahab beserta keluarganya sungguh benar-benar satu keluarga yang jahat. Mereka senantiasa mencela, membenci, bahkan terang-terangan menyakiti Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Pada awal-awal fase dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, Abu Lahab selalu saja mengganggu dakwah beliau. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikisahkan oleh Rabi'ah bin Ibad, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW pada zaman jahiliyah berada di pasar Zil Majaz. Di sana beliau berkata, 'Wahai manusia, katakanlah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Niscaya kalian akan beruntung.' Orang-orang berkumpul di sekitar beliau, sementara di belakangnya ada seorang laki-laki berwajah putih, matanya juling dan rambutnya panjang. Dia selalu mengikuti beliau kemana saja beliau pergi. Sambil menunjuk-nunjuk kepada Nabi SAW, dia berkata, 'Laki-laki ini adalah orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya dan datang dengan membawa agama baru. Dia adalah seorang pendusta.' Kemudian aku pun bertanya tentangnya kepada mereka. Maka aku dijawab, 'Dia adalah pamannya, Abu Lahab namanya.'" Dalam kitab tafsir At-Tabari melalui hadis riwayat Al-Bukhari, ada pula kejadian yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas perihal sebab turunnya surat Al-Lahab ayat 1-5. Ketika turun ayat kepada Rasulullah SAW dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu tentang perintah untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, maka Rasulullah SAW keluar ke Bata. Kemudian beliau naik ke puncak bukit Safa dan menyeru, "Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, kemarilah, sungguh musuh-musuh telah datang." Maka orang-orang Quraisy berkumpul di sisinya dan bertanya, "Ada apa denganmu ya Muhammad?" Beliau berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku kabarkan pada kalian bahwa musuh pagi ini akan menyerang atau sore ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan percaya dengan apa yang kukatakan?" Mereka berkata, "Ya, sesungguhnya kami selalu mendapati engkau sebagai orang yang dapat dipercaya." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian. Di depanku ada azab yang sangat keras." Maka Abu Lahab berkata, "Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Binasalah kamu." Mendengar sumpah serapah Abu Lahab, tiba-tiba Rasulullah terdiam sejenak. Kedua matanya terpejam dan tubuhnya sedikit bergetar. Dengan butiran-butiran keringat muncul di keningnya. Orang-orang menyangka bahwa Rasulullah akan pingsan, namun mereka keliru karena tak lama kemudian beliau membuka matanya. Ternyata Jibril telah datang dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bait kalimat yang menjadi ketetapan Tuhan atas diri Abu Lahab dan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar.
yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Masad ayat 1-5. Abu Lahab hanya dapat tercengang mendengar untaian firman Allah yang keluar dari mulut baginda Rasulullah SAW. Ia seperti tersihir dengan keindahan bahasanya. Ia tak mengira namanya akan disebutkan langsung oleh orang yang dianggapnya pembohong. Namun akhirnya ia tersadar bahwa kalimat-kalimat itu menggambarkan bagaimana tercelanya ia dan keluarganya. Ia pun marah dan tanpa berkata apa-apa, pergi dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Ketika kaum muslimin telah hijrah ke Madinah, para pembesar Quraisy di kota Mekah merasa mereka sudah terbebas dari Muhammad dan ajarannya. Mereka menganggap Muhammad tidak akan berhasil dalam menyebarkan agama barunya, dimanapun ia berada. Untuk sementara waktu mereka bersikap tenang dan jumawa, namun tak lama ternyata tersiar kabar dari beberapa kabilah di luar kota Mekah bahwa ajaran Muhammad semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat Arab pada umumnya. Kaum Quraisy mendengar bahwa di Yathrib agamanya berkembang pesat, pengikutnya semakin banyak, dan mereka menjadikan Muhammad sebagai pemimpin yang sangat dicintai umatnya. Mendengar hal ini, kaum Quraisy kembali panik dan khawatir, tak terkecuali Abu Lahab. Ialah yang paling bersemangat meniupkan kalimat-kalimat provokasi, menghasut dan membakar semangat kaumnya untuk memerangi Muhammad sebelum semuanya terlambat bagi mereka. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa Perang Badar, perang pertama yang pecah antara kaum muslimin melawan kaum kufar, di mana pada saat itu pasukan Rasulullah berjumlah 300 orang, sedangkan pasukan kafir berjumlah 1000 orang. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah. Banyak di antara pembesar Quraisy yang ikut pada saat itu, namun tidak dengan Abu Lahab. Jiwa pengecutnya menjadikan ia hanya berdiam saja di rumahnya. Namun ia menyumbangkan harta yang sangat banyak, dan ia pun membayar Al-As bin Hisham dengan bayaran sebesar 4.000 dirham atau setara dengan 380 juta rupiah untuk menggantikannya berperang di Badar. Namun akhirnya ia mati di tangan Umar bin Khattab. Singkat cerita, Perang Badar merupakan pembalikan keadaan. Ini adalah bukti kekuasaan Allah yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 127. Pembesar Quraisy banyak yang terbunuh dan tertawan. Mereka yang berhasil kembali ke Mekah pulang dalam keadaan lunglai, terhina dan kalah. Ketika rombongan kaum Quraisy telah tiba di Mekah, Abu Lahab berusaha mendatangi mereka untuk mendapatkan informasi tentang Muhammad. Ia menyangka bahwa mereka kembali dengan membawa kemenangan. Akan tetapi justru hal sebaliknya yang ia dapatkan. Menurut Abu Rafi, seorang pembantu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang lain, bahwa sejak sebelum peristiwa Perang Badar, sebenarnya Abbas sudah masuk Islam. Ia kaya raya, hartanya tersebar di antara kaumnya. Karena itu dia takut menghadapi sesama orang Quraisy, dan ia sembunyikan keislamannya. Dia pun ikut di pihak Quraisy ke medan Badar, yang kemudian tertawan dan dibawa ke Madinah. Abu Rafi dan istri Abbas, Ummu Fadl, juga sudah memeluk Islam. Ketika mendengar bahwa pihak Quraisy kalah di medan Badar, Abu Rafi merasa senang dan muncul harga dirinya. Abu Rafi berkata, "Saya orang yang lemah, bekerja membuat gelas. Ketika saya duduk bekerja mengukir gelas, di dekat saya ada Ummu Fadl. Saat itu juga kami bergembira dengan berita yang datang dari medan Badar. Tiba-tiba datanglah orang fasik, Abu Lahab, dengan menarik-narik kedua kakinya dengan ribut, sampai dia duduk di ujung ruangan yang tertutup tenda. Dia duduk berpunggungan dengan saya. Tiba-tiba ada orang yang berseru, 'Ini dia Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib telah datang.' Abu Lahab berkata, 'Wahai keponakanku, kesini mendekat. Apakah ada kabar?' Saat itu banyak orang yang merubunginya. Abu Sufyan berkata, 'Tidak ada apa-apanya. Tidak ada cara lain kecuali kita menemui mereka. Kemudian kita menyerahkan diri kita. Silakan, hendak membunuh atau menawan kita. Demi Allah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami telah bertemu dengan para pemuda berpakaian putih, berkuda, turun dari langit ke bumi, tidak ditopang sesuatu dan tidak berpijak pada sesuatu.'
Abu Rafi yang mendengar percakapan itu akhirnya menyingkapkan penutup ruangan bertenda seraya berseru, "Itu adalah malaikat." Mendengar ini, Abu Lahab mengayunkan tangan ke atas, kemudian meninju muka saya dengan hantaman yang sangat kuat. Saya melompat kepadanya, kemudian dia mengangkat tubuhku dan membantingnya ke tanah. Dia menduduki tubuhku dan memukuli diriku, padahal saya orang yang berbadan lemah. Kemudian Ummu Fadl berdiri, mengambil salah satu tiang penyangga dan memukul kepala Abu Lahab yang membuatnya luka menganga di kepala. Ummu Fadl berkata, "Terlalu, engkau memukulinya dan menyakitinya, mentang-mentang majikannya tidak ada." Abu Lahab berdiri dan pergi dengan wajah yang dipenuhi darah. Ia merasa sangat terhina. Keesokan harinya, ia memanggil tabib untuk mengobati luka di kepalanya. Namun bukannya membaik, justru kini ia mendapati bisul-bisul tumbuh di sekitar wajah dan tubuhnya. Bisul-bisul itu sungguh parah menyerang tubuhnya, menyebabkan ia demam dan meracau. Bisul yang besar dan merah itu tumbuh di wajah, leher, badan, tangan, bahkan hingga ke kaki Abu Lahab. Setiap hari ada saja bisul yang pecah, mengeluarkan nanah dan darah yang menjijikkan. Tidak hanya itu, bau yang dikeluarkan juga sangat busuk, hingga anak-anaknya merasa jijik kepadanya. Setiap hari Abu Lahab hanya berdiam saja di tempat tidurnya, merengek-rengek karena sakitnya, seperti anak kecil. Terkadang menangis, menggaruk-garuk bahkan sampai mencakar tubuhnya, disebabkan rasa gatal yang amat sangat dari bisul-bisul itu. Hingga akhirnya, tepat hari ke-7 setelah peristiwa pemukulan, Abu Lahab pun meregang nyawa dan mati. Anak-anaknya seperti lega dengan kematian ayahnya. Merekalah yang selalu mengurus keperluan Abu Lahab ketika sakit hingga kewalahan. Hingga ketika ayahnya mati, mereka membiarkan jasadnya selama 2 atau 3 hari sampai membusuk di rumahnya. Mengapa? Karena orang Quraisy takut kepada adasah tersebut, seperti halnya mereka takut kepada wabah penyakit sampar. Sampai akhirnya ada orang Quraisy yang menasihati anak-anak Abu Lahab, "Tidakkah kalian malu? Bapakmu membusuk, menebarkan bau yang sangat tak sedap di rumah, dan kalian tidak mau menguburnya." Anak-anaknya menjawab, "Kami takut kepada nanah dan luka di tubuhnya." Orang Quraisy tersebut berkata, "Ayo kita kerjakan, aku bersama kalian." Mereka tidak memandikan jasad Abu Lahab kecuali menyiramnya dengan percikan air dari kejauhan. Mereka juga tidak menyentuh jasadnya. Kemudian mereka membawanya ke Mekah bagian atas dengan menempatkan mayatnya di atas sebuah tandu dan menyeretnya dengan kuda-kuda. Kemudian mereka lemparkan jasadnya dan menguburkannya dengan cara melemparkan bebatuan dari jauh sampai menutupi seluruh jasadnya. Demikianlah akhir hidup yang menghinakan dari seorang Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya. Bahkan hingga kini dari sekitar makamnya di Mekah mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Semoga Allah memberi kita hidayah dari peristiwa ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.